Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kade Okhara Okta, NPM 20160038. Saya dari Prodi PGSD 2A. Di sini saya akan menyampaikan evaluasi mengenai pembelajaran pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi. Saya akan menyampaikan materi bab 1 sampai dengan bab 5. Oke, kita mulai dari bab 1 terlebih dahulu. Di bab 1 ini, kita menemukan sebuah pembahasan tentang konsep dasar lahirnya pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. A. Latar belakang lahirnya pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi. Pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi merupakan salah satu mata kuliah yang umum dengan bobot 2 SKS. Mengapa pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi muncul? Karena dalam realita kehidupan sehari-hari dijumpai kompleksitas masalah kealaman, masalah sosial, dan masalah yang ditimbulkan dari efek ilmu dan teknologi. Misalnya, pedagang kaki lima. B. Ruang lingkup pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Untuk melihat lebih dekat pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi serta ilmu apa saja yang menjiwainya, yaitu 1. Pendidikan. Pendidikan merupakan proses pendewasaan. 2. Lingkungan. Lingkungan merupakan aspek interaksi antara makhluk hidup. 3. Sosial. Sosial merupakan interaksi sosial dan proses sosial. 4. Budaya. Budaya merupakan hasil ungkapan dan pengembangan akal budi manusia dengan prosesnya. 5. Teknologi. Teknologi merupakan penerapan praktis yang membawa dampak kemajuan kesejahteraan positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi bertujuan untuk 1. Meningkatkan diri selaku makhluk Tuhan dalam mendekatkan diri kepadanya. 2. Meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial, budaya, dan bagian yang tak terpisahkan dari alam sekitarnya. 3. Meningkatkan kesadaran lingkungan dalam mengembangkan kehidupan yang selaras dan seimbang. 4. Meningkatkan iptek dalam menerapkan secara selaras dan seimbang dengan lingkungan hidup. 5. Meningkatkan kepekaan dan keterbukaan terhadap masalah-masalah lingkungan, sosial, budaya, dan teknologi. Untuk mencapai tujuan, pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi memiliki 5 topik-topik inti, yaitu 1. Manusia sebagai makhluk individu. 2. Manusia sebagai makhluk budaya. 3. Manusia dengan konteks alam. 4. Manusia dalam konteks lingkungan. 5. Sumber daya manusia. D. Pendekatan dan metode pemecahan pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. 1. Macam-macam pendekatan pemecahan masalah. Ada 4 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan interdisipliner. 2. Pendekatan multidisipliner. 3. Pendekatan transdisipliner. Dan yang keempat, pendekatan crossdisipliner. Selanjutnya materi bab 2 yang berjudul Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. A. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari bahasa Prancis, yaitu individuel, yang artinya seorang. Kata ini selalu mengacu pada manusia. Dalam hal ini adalah satu orang manusia atau individer berarti makhluk individual yang tidak dapat dibagi-bagikan.
B. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain atau masyarakat. 1. Pendekatan fungsional. Berdasarkan fungsinya, potensi manusia perlu dibina dan dibimbing agar dapat mengarah sejalan dengan hakikat kejadiannya. 2. Pendekatan sosial. Manusia pada konsep An-Nas lebih ditekankan pada statusnya sebagai makhluk sosial. Bab 3. Pendidikan sosial dan budaya di lingkungan sekolah dasar. A. Pendidikan adalah usaha sadar oleh orang dewasa terhadap perkembangan jasmani dan rohani untuk membentuk personalitas yang utuh. B. Metode, pendekatan, dan cakupan dalam pendidikan sosial di sekolah dasar. 1. Metode-metode pendidikan sosial, yaitu suatu kerangka kerja dan dasar-dasar pemikiran digunakan cara-cara yang khusus. Menurut Carmelin, menunjukkan adanya dua metode yang dapat digunakan, yaitu 1. Metode langsung. Metode langsung adalah mengadakan hubungan langsung secara pribadi. 2. Metode tidak langsung. Metode tidak langsung adalah mengadakan hubungan secara tidak langsung kepada individu atau masyarakat. 2. Pendekatan dalam pendidikan sosial. Adapun pendekatannya yaitu pendekatan ditinjau dari segi sasarannya, pendekatan kondisional, dan pendekatan ditinjau dari segi pelaksanaannya. 3. Cakupan dalam pendidikan sosial di sekolah dasar. 1. Sikap toleransi. Sikap toleransi merupakan salah satu ciri bangsa kita yang sudah menyatu dalam segala sikap dan perilaku hidup sehari-hari. 2. Solidaritas sosial. Solidaritas sosial merupakan kebersamaan antara beberapa individu dalam wilayah membentuk masyarakat yang berbeda sifatnya. C. Saling menghargai merupakan sikap orang harus menghormati atau mengindahkan hak asasi yang dimiliki oleh diri pribadi. D. Tolong menolong. Tolong menolong itu ada dua macam, yaitu 1. Tolong menolong uluran tangan dalam membentuk kebendaan. 2. Tolong menolong dalam bentuk perbuatan yang baik. C. Sikap sosial siswa di sekolah dasar, yaitu spiritual yang terkait dengan membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. D. Masalah sosial di sekolah dasar. Fungsi dan tujuannya. 1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. 2. Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman. E. Budaya di lingkungan sekolah dasar. 1. Pengertian budaya sekolah. Menurut Zamroni, untuk guru, perjalanan panjang sekolah memberikan batasan bahwa budaya sekolah adalah pola nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi-tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan panjang sekolah. 2. Unsur-unsur budaya sekolah. Menurut Ahyar, mengutip Sasapradja, mengelompokkan unsur-unsur budaya sekolah dalam dua kategori, yaitu unsur yang kasat mata atau visual dan unsur yang tidak kasat mata. 3. Karakteristik budaya sekolah. Budaya sekolah yang sehat memberikan peluang sekolah dan warga sekolah yang berfungsi secara optimal. 4. Pengembangan budaya sekolah. Model pengembangan budaya meliputi pengembangan nilai, pengembangan tataran teknis, pengembangan dataran sosial, pengembangan budaya sekolah di kalangan siswa, dan evaluasi budaya sekolah meliputi 2 titik: keimanan dan ketakwaan, nilai kebersamaan, nilai saling menghargai, nilai tanggung jawab, keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan, dan hubungan antara siswa dengan seluruh warga sekolah. 5. Tujuan dan manfaat pengembangan budaya meningkatkan mutu penampilan dan mutu pelayanan.
Manfaat yang diperoleh dengan pengembangan budaya sekolah yang kuat dan bertanggung jawab adalah pendekatan 1. Menjamin kualitas kerja yang lebih baik. 2. Buku seluruh jaringan komunikasi dari segala jenis dan level baik komunikasi vertikal maupun horizontal. 3. Lebih terbuka dan transparan. 4. Menciptakan kebersamaan dan rasa saling memiliki yang tinggi. 5. Meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan. 6. Jika menemukan kesalahan akan segera dapat diperbaiki. 7. Dapat beradaptasi dengan baik terhadap perkembangan iptek. 6. Pelestarian budaya melalui pendidikan di sekolah dasar. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang beradab dan berbudaya. Artinya manusia sanggup dan mampu menciptakan segala sesuatu yang bercorak luhur dan indah yang disebut kebudayaan. F. Mendekatkan siswa dengan kekhasan budaya lokal. Diperlukan tenaga guru yang mempunyai pemahaman yang memadai akan nilai budaya setempat, di samping kemampuan memahami materi pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya bab 4, nilai dan moral dalam lingkungan sekolah dasar. A. Kedudukan nilai dalam kedudukan sekolah dasar. 1. Konsep dan hakikat nilai kedudukan nilai dalam sekolah dasar. Memiliki 3 bagian yaitu konsep dan hakikat, menghierarki kualitas nilai, dan norma sosial. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, membagi 3 menjadi yaitu 1. Nilai material, 2. Nilai vital, dan 3. Nilai kerohanian. 2. Dinamika penerapan nilai moral. Penerapan maupun penanaman nilai moral tidak mudah dilakukan karena pemahaman tentang nilai cenderung tidak bisa sama antar individu, bahkan interpretasi terhadap nilai juga dipengaruhi oleh sebagai faktor. Maka spesifikasi nilai menurut objektivisme, nilai bersifat tetap, mutlak, dan berubah. Kan nilai bukanlah penilaian melainkan punya proses sendiri secara objektif. 3. Perbedaan antara kesopanan dan moral kedua. Kaidah tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama diarahkan pada perbuatan manusia bersifat subjektif dan berkenaan tentang hubungan sesama manusia. Perbedaannya adalah kaidah moral adalah kaidah yang pada akhirnya mengarah pada jenis kehidupan yang akan dijalani oleh manusia. D. Peran nilai dalam pembentukan karakter di sekolah dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belum memasukkan kata karakter yang adalah kata watak yang artinya sebagai sifat manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti, dan tabiat. 2. Prinsip untuk membangun pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus dikembangkan secara holistik sehingga hasilnya akan lebih optimal. 3. Penyebab krisis karakter di Indonesia. Ada beberapa penyebab yang menjadi pemicu krisis karakter yaitu A. Terlena oleh sumber daya alam yang melimpah. B. Pembangunan ekonomi yang terlalu bertumpu pada modal fisik. C. Suratnya idealisme, berkembangnya pragmatisme, overdosis, dikurang berhasil belajar dari pengalaman bangsa sendiri. 4. Peran keluarga dalam pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seseorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Fungsi keluarga antara lain: A. Pengaturan seksual, B. Reproduksi, C. Sosialisasi, D. Pemeliharaan, E. Penempatan anak di dalam masyarakat,
F. Pemuasan kebutuhan. G. Kontrol sosial. 5. Peran sekolah dasar. Pendidikan karakter siswa di sekolah dasar. Sekolah mempunyai peran yang sangat strategis dalam membentuk manusia yang berkarakter. Di sekolah, guru dan dosen adalah figur yang diharapkan mampu mendidik anak yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Bab 5. Interaksi sosial, kelompok sosial, masyarakat, dan komunitas. 1. Pengertian interaksi sosial. Kata interaksi berasal dari kata inter dan aksi, sedangkan kata sosial berarti lebih dari satu orang. Sehingga interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu-individu dengan kelompok dan antar kelompok. Interaksi sosial adalah peristiwa paling berhubungan antara dua pihak atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung, baik verbal maupun nonverbal. Gilin dan Gilin pernah mengadakan pertolongan yang lebih luas lagi. Menurut mereka, ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu 1. Proses asosiatif terbagi dalam 3 bentuk khusus, yaitu akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. 2. Proses disosiatif mencakup persaingan yang meliputi contravention dan pertentangan pertikaian. B. Bentuk interaksi disosiatif. 1. Persaingan competition. Persaingan ini adalah bentuk interaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan tertentu. 2. Contravention atau contravention, yaitu bentuk interaksi yang berbeda antara persaingan dan pertentangan yang ditandai oleh adanya ketidakpastian terhadap diri seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, dan kebencian terhadap kepribadian orang. 3. Pertentangan atau konflik adalah suatu bentuk interaksi individu atau kelompok sosial yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lain, disertai ancaman atau kekerasan. B. Sosialisasi. 1. Pengertian sosialisasi. Kata sosialisasi berasal dari dua kata, yaitu sosial dan aksi. Sosial artinya memasyarakatkan dan aksi artinya proses. Jadi sosialisasi dapat diartikan sebagai proses memasyarakatkan atau memberitahukan kepada masyarakat. 2. Bentuk-bentuk sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses berlangsungnya sepanjang hidup manusia. 3. Pola sosialisasi. Pada dasarnya kita mengenal dua pola sosialisasi adalah pola yang referensi atau dengan kekerasan, dan pola partisipatoris atau partisipasi. Belakangan ini kita dikejutkan oleh beberapa kasus hukum fisik yang dilakukan orang tua terhadap anak mereka yang dinilai tidak menaati pemerintah sehingga mengakibatkan kematian anak tersebut. C. Masyarakat dan komunitas. 1. Masyarakat society. Istilah masyarakat dalam bahasa Inggrisnya society, sedangkan istilah komunitas dalam bahasa Inggrisnya community. Dalam konteks keseharian seringkali terjadi kesalahan pemahaman antara society dan community. Dua istilah atau konsep tersebut sering ditafsirkan secara sama padahal sangat berbeda artinya. Unsur masyarakat yaitu 1. Kelompok manusia. 2. Adanya keterpaduan atau kesatuan diri berlandaskan kepentingan utama. 3. Adanya pertahanan dan kekalahan diri. 4. Adanya kesenyambungan. 5. Adanya hubungan yang pelik di antara anggotanya. Perasaan bersama antara anggota masyarakat setempat tersebut di atas disebut community sentiment. Setiap community sentiment memiliki unsur, yaitu 1.
sepenanggungan, dan saling memerlukan. 2. Hierarki kualitas nilai. Nilai tidak mudah dipahami, oleh karena itu, pemahaman tentang nilai bersifat simultan saja, tetapi harus dipahami secara holistik dan kontinu. Froese memberikan yang melakukan pembelaan terhadap kualitas sesuatu, yaitu 1. Kualitas primer. Kualitas primer suatu hal utama yang membuat kenyataan sesuatu dan sifatnya harus. 2. Kualitas sekunder, sesuatu yang menyertai kenyataan sesuatu. 3. Kualitas tersier, sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh indera. Ketiga kualitas ini bersatu menjadi sesuatu yang disebut sebagai kualitas Gestalt. 3. Norma sosial. Norma sosial adalah norma-norma, diartikan patokan perilaku dalam sesuatu kelompok tertentu. B. Peran hukum dalam masyarakat. 1. Pengertian hukum. Hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum memiliki pengertian yang bermacam-macam tergantung dari tempat, yaitu 2 fungsi hukum yang pokok adalah sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat sebagai sarana kontrol sosial. Maka hukum bertugas menjaga agar masyarakat tetap berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterapkan olehnya. 3. Jenis-jenis hukum. Secara garis besarnya, jenis hukum dapat dibedakan berdasarkan waktu, bentuk, luas berlakunya, isi, fungsi, dan sifat. C. Peran moral di lingkungan siswa sekolah dasar. 1. Pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, kata jamak dari mouse, yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral diartikan dengan susila. Istilah moral senantiasa mengaku kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Oke, sekian evaluasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.